Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsanal khuluqa li rasulinal karim. Nahmaduhu qad hamdihi wa nashkuruhu qad syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhlaqat. Wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin ayyarat. Salatan wa salaman daimaini ma dammatil ardu was samawati amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para asatid yang saya hormati, Ketua DKM Mushola Al-Musaddiq, Bapak Suwoto, Bapak Haji Suwoto. Saya hormati seksi dakwah Bapak Anjar, bendahara Bapak Wawan, dan bapak-bapak jemaah, ibu-ibu yang hadir di kesempatan subuh kali ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Marilah sama-sama untuk kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, yang sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan kewajiban di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita doakan yang kurang sehat mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Untuk kajian di kesempatan kali ini, kita akan mengupas berkaitan dengan bulan Ramadan, karena kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, yang tentunya kita berdoa mudah-mudahan bulan Sya'ban ini akan mengantarkan kita kepada bulan Ramadan dengan umur yang panjang, dengan badan yang sehat, sehingga kita bisa untuk menjalankan kewajiban di dalam meraih keutamaan di bulan suci Ramadan di dalam kehidupan kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami di tamu agung di bulan yang sangat istimewa, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan ini adalah diantaranya turunnya perintah berpuasa. Nah, perintah puasa diturunkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah, dan puasa ini sebenarnya merupakan ibadah yang dilakukan oleh umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Dikatakan bahwa qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang dipupuk dulu iman itu, Pak. Jadi yang dipupuk dulu adalah iman. Termasuk perintah sholat itu kan diturunkan oleh Allah 10 tahun kenabian Rasulullah SAW melalui kisah Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang hanya membutuhkan waktu 1 malam. Di mana ini sedikit saya kupas tentang perjalanan Nabi. Ketika itu beliau sedang dalam keadaan tidur, dan keadaan beliau juga dalam kondisi 2 hal. 1, ditinggal wafat oleh istrinya. Ini bapak-bapak kalau ditinggal istri sedih nggak? Ada yang senang? Nggak ada yang senang ya, semuanya sedih. Nah, kedua, beliau juga ditinggal wafat oleh pamannya. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Kalau orang lagi pusing, bahasa sekarang apa ini Pak Anjar? Healing ya, healing. Ya, healing. Rasulullah diajak healing, tapi nggak ke matahari. Ya. Healingnya tidak ke mana itu? Kalau kita puncak, ya. Bapak-bapak kalau udah banyak duit, pusing di rumah pasti ke puncak ini. Udah booking villa kan? Nah, Rasulullah kemudian diajak untuk refreshing, tapi refreshingnya Nabi itu luar biasa, Pak. Adalah kalau anak-anak itu studi itu kan belajar sambil jalan-jalan. Rasulullah itu jalan-jalan tapi untuk mendapatkan perintah Allah. Lah ini ketika itu kata Nabi, utitu bil buraqi, aku diberikan kendaraan. Kendaraannya itu bernama buraq. Nah, kalau kita pakai bus lah ya. Nah, kendaraan buraq ini ternyata Pak, yadda'u khafirahu muntaha, ketika meletakkan telapak kakinya itu ya, itu sejauh pandangan mata memandang, kecepatannya seperti kecepatan kilat. Maka dari kata-kata al-barkun yang artinya kilat, sehingga ketika diukur kecepatan buraq itu seperti kecepatan cahaya, Pak. Berapa kecepatan cahaya? Matahari menembus ke bumi membutuhkan waktu berapa menit? Ini pernah belajar kita dulu. Sekitar 8 menit, Pak. 8 menit dibikin rata-rata itu kecepatan buraq itu mencapai 300 km per detik. Waduh. Pernah ada yang nonton balap motor di Mandalika? Itu kecepatan berapa itu? 350. Emang orang yang nonton di depan panggung itu bisa ngelihat? Enggak. Ngeng. Bagaimana kecepatan buraq ini, Pak? 300 km per detik. Lah itu yang kemudian hatta sampailah Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, itu hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat. Lah ini adalah sekilas bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah salat. Lah ini berkaitan dengan perintah puasa di bulan suci Ramadan, adalah ada berkaitan dengan keimanan yang sudah ditanamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga beliau menanamkan iman sebelum diturunkan perintah sholat. Sehingga ketika iman sudah kuat ini, sahabat kan selalu bertanya, Pak, tentang hukum ini, tentang hukum itu dan sebagainya. Maka di ayat tersebut Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, ternyata puasa ini digambarkan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi umatnya Nabi Musa diperintahkan puasa, umatnya Nabi Dawud diperintahkan puasa. Bahkan bagaimana puasanya Nabi Dawud, Pak?
sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad? Nanti kita ulas di berikut ini. Namun berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan, ini juga bertepatan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dibandingkan atau dijadikan bulan di mana untuk satu mengampuni dosa-dosa hambanya, yang kedua adalah satu sejarah, Pak, bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Karena di situ dikatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka diturunkan di bulan itu adalah Al-Quran. Untuk apa tujuannya? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi manusia kalau nggak dapat petunjuk itu kan ngawur, Pak. Sehingga orang-orang yang tidak dengan petunjuk Allah banyak yang ngawur hidupnya. Nah, ini perlu kita kaji secara mendalam. Lalu wabayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu wal furqan, dan yang menguraikan tentang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itu berkaitan dengan ada keterkaitan bagaimana kemuliaan bulan Ramadan di mana kita untuk berpuasa. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan juga diturunkan Al-Quran. Lalu di dalam ayat selanjutnya Allah katakan faman syahida minkumu syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di bulan itu falyasum, maka berpuasalah. Dan termasuk siapa orang yang berpuasa di situ diklasifikasi oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya ada waman kana maridun, adapun bagaimana orang yang sakit, ya. Ini puasa au ala syafarin, atau dia dalam perjalanan di saat bulan suci Ramadan dia sakit. Waktu Ramadan sakit, waktu enggak Ramadan enggak sakit, gitu kan ya. Dan dia juga dalam satu perjalanan yang jauh, maka boleh fa'iddatu min ayyamin ukhar, untuk tidak berpuasa di hari itu karena sebab darurat, ya kan. Kalau puasa sakitnya bisa tambah parah, ini sakit yang kemungkinan bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Tapi kalau cuma sakit pilek, sakit batuk, kira-kira kita puasa kuat nggak, Pak? Kuat. Makanya masih kuat walaupun puasa juga minumnya es. Itu Mas. Nah, gitu ya. Nah, maka boleh untuk meninggalkan puasa dalam arti hal agar nanti diqadha atau dibayar di bulan yang lain. Nah, ini berkaitan puasa nih. Kapan kita mulai puasa, kan gitu pertanyaannya, Pak. Nah, kita mulai puasa itu di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan bahwa la taqaddamu Ramadana bisaumin yaumin wala yaumaini, janganlah kamu sekali-kali memulai puasa tentang Ramadan, ya, atau la taqaddamu, janganlah kamu memulai di bulan Ramadan ini bisaumi yaumin wala yaumaini, sehari atau 2 hari. Maksudnya kalau kita puasanya hari Rabu, Pak, kita tidak boleh puasa sunnah di hari Senin atau Senin dan Selasa. Kan ada yang namanya puasa yaumil bid, 3 hari berturut-turutnya, atau puasa Senin dan Kamis. Kita tidak boleh puasa sunnah 2 hari atau 1 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Namun ada istisna, ada pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang memang sudah punya amalan yang sebelumnya suka puasa di hari-hari tersebut. Kalau bapak-bapak ini alhamdulillah jemaah musola al-musaddiq kan puasa Kemis rasanya rajin kan ya, Senin Kemisnya rajin misalnya, boleh ya. Ini Pak Tanuri suka puasa Senin Kemis. Kalau misalnya Ramadan walaupun besok hari Rebo, boleh Senin tetap puasa, tapi memang sebelumnya suka puasa. Tapi bagi yang tidak pernah berpuasa tidak boleh.
Itu tidak diperbolehkan. Maka orang-orang yang memang suka puasa Senin Kemis, ada yang suka Senin Kemis Pak? Banyak ya, tergantung situasi lah. Kalau lagi punya cita-cita kita puasa Senin Kemis. Ini proyeknya biar goal Pak misalnya, puasa Senin Kemis. Boleh ya, boleh-boleh saja kan. Memang puasa itu kan tujuannya untuk hal yang baik. Nah itu maka kita boleh bagi orang yang memang terbiasa di puasa-puasa tersebut. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain dikatakan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma al-yaumal ladzi yasakku fihi faqad asabal qazib. Tidak boleh orang berpuasa itu di saat dalam keraguan. Makanya puasa itu harus pasti, Pak. Patokannya apa? Lah ini nanti ada ketentuan-ketentuan di dalam berpuasa menurut apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan berkaitan dengan masalah puasa kapan kita memulai, beliau mengatakan idza ra'aitumuhu fasumuhu. Maka apabila kamu melihat hilal itu apa? Ya, terbitnya bulan di tanggal 1. Kalau kamu melihat itu dan sudah tanggal 1 di bulan suci Ramadan nih, ba'da maghrib kelihatan Pak. Maka karena dalam Islam itu mulai waktu kan maghrib, ya. Maka berpuasalah di situ, fasumu, maka berpuasalah. Begitu juga wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, di saat engkau melihat bulan juga 1 Syawal nih, maka harus iftar juga, sebab tidak boleh kita berpuasa di hari tasyrik itu, ya. Nah lalu fa in gumma alaikum fakturu lahu. Namun apabila bulan itu tidak nampak, ada 2 sebab. Satu, memang belum sampai waktunya tiba 1 Ramadan. Kedua, karena sebab terhalang oleh awan, ya, terhalang oleh awan. Maka saat itu fakturu lahu salasina, atau di dalam riwayat yang lain dikatakan fa'akmilu iddata sya'ban salasina, sempurnakanlah jumlah bilangannya itu 30 hari di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah itu kan ketika puasa 29 kadang 30. Ini berkaitan dengan ru'yatul hilal. Itu Pak ya. Lah puasa yang dilakukan oleh Nabi itu sandarannya adalah ketika melihat bulan. Yang melihat bulan tidak harus Nabi. Siapa? Para sahabat. Karena di situ di dalam hadis dijelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasu, orang-orang pada melihat al-hilal, Pak. Jadi ternyata bulan itu banyak disaksikan oleh orang, ya. Kalau sekarang susah mau melihat bulan, Pak ya. Apalagi di bulan apalagi di kota besar, Pak. Ya enggak? Banyak gedung-gedung tinggi, makanya biasanya nanti ada perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Itu akan melakukan satu sidang isbat namanya, sehingga ada beberapa titik yang nanti akan dijadikan untuk melihat bulan. Lah itu tujuannya apa? Karena pada zaman Nabi dikatakan banyak manusia yang kemudian melihat hilal, fa akbartun nabiyya inni ra'aituhu. Umar mengatakan, ya Rasul, aku melihat orang banyak yang ngomong ke saya itu melihat bulan, saya pun melihatnya. Nah kemudian fasoma, maka berpuasalah. Saat itu fa'amarna sabisayamihi, Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Itu Pak ya. Jadi kapan kita mulai puasa Pak? Nanti setelah ada ketentuan dari pemerintah, ya. Pemerintah dalam hal ini siapa? Kementerian Agama. Tapi ada juga organisasi yang memang sudah menentukan terhadap tiba waktunya datang bulan suci Ramadan. Nah ini, namun kalau pemerintah itu mengambil jalur 2, hisab dan ru'yatul hilal, itu yang dilakukan. Karena untuk menentukan berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini
Ada satu kisah, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan anna Arabian, ada sesungguhnya orang Arab ja'a ila Nabi, datang kepada Nabi. Ini berkaitan dengan beliau melaporkan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal, saya melihat hilal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, atasyhadu an la ilaha illallah, berani enggak kamu bersumpah atas nama Allah? Nah kemudian laki-laki tadi mengatakan, na'am, saya berani. Kemudian ditanya lagi, atasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mau enggak kamu bersumpah atas nama Rasul? Mau. Nah ketika itu maka fa'ad dan finnasi ya Bilal, wahai Bilal, syiarkan ya, ayyasumu ghadan, besok orang-orang suruh berpuasa. Makanya nanti Pak, sebelum keputusan isbat itu akan disumpah orang yang melihat. Sekarang melihat bulan dengan apa itu Pak? Dengan teleskop ya kan, bisa dicangkau. Kalau zaman dulu kan enggak, dengan telanjang mata naik ke bukit gitu kan. Nah kalau kita susah, nggak ada bukit, tapi kan sekelilingnya apa namanya, gedung tinggi. Nah makanya diperintahkan besok pagi untuk berpuasa. Artinya apa? Bahwa ketika sudah jatuhnya di bulan Ramadan, maka wajib orang untuk berpuasa. Itu ibu dan bapak. Nah bagaimana kedudukan puasa ini? Tentang tahapan-tahapannya, maka di dalam hadis yang bersumber dari Hafsah Ummul Mukmin, dia menjelaskan tentang bagaimana Nabi, Nabi berkata begini, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Maka siapa orang yang tidak meniatkan, menetapkan hatinya berpuasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalah, maka dia termasuk orang yang tidak berpuasa. Berarti kapan kita niat puasa Pak? Bapak-bapak, kalau niat puasa kapan? Habis setelah salat Isya ya. Tapi harus sebelum terbitnya fajar atau pas subuh itu Pak. Jadi kalau sudah jam 6 kita nggak niat, puasanya tidak sah. Makanya biasanya imam ngajak Pak ya, nawaitu shoma ghadiran adai, itu niat puasa bagaimana esok, supaya nanti malam tidak niat lagi karena takut lupa. Ini yang salat tarawih berjamaah. Kalau yang nggak berjamaah ya di rumah niatnya ya Pak ya. Iya. Tapi jangan sampai ibu dan bapak meninggalkan salat tarawih berjamaah. Kenapa? Pahalanya sangat besar sekali gitu. Nah ada perbedaan bapak-bapak orang yang niat puasa sunnah dengan orang yang niat puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh Pak, kita niatnya di saat itu. Ini ada kisah Nabi dari Aisyah menceritakan bahwa dakhala Nabi dzata yaumin, suatu ketika Nabi masuk ke rumah. Lalu apa yang dipertanyakan oleh Nabi, hal indakum syai', wahai Aisyah ada makanan enggak? Kulna lah, enggak ada ya Rasulullah, fa inni shaimun, maka kemudian Rasulullah niat puasa. Jadi kalau misalnya kita dari malam enggak makan ini Pak, nanya sama istri nih jam 2 siang belum makan nih, Bu, manggilnya ibu atau siapa? Ma, Bu, Umi atau apa Bu? Suaminya manggilnya apa Bu? Umi, Mama, Ayang, Ayang Beb. Oh nenek, bahasain cucunya, jelek amat nenek. Saya masih muda juga udah panggil kakek walaupun belum punya mantu Pak, karena abunya tua. Apa namanya, pohonnya tua Pak, jadi muda dipanggil kakek. Waduh, tapi rasa-rasanya masih muda saya ini. Nah ketika, Mah ada makanan nggak? Jam 2 ini Pak, ini Pak Suwoto. Nggak ada Bu. Oh nggak ada ya, udah niat puasa sah.
Tapi kira-kira kalau bapak-bapak nih nanya sama uminya, Mi ada makan nggak? Jangan buat nggak ada. Kira-kira kemana makan? Warteg. Nasi padang gua aja. Udah ngacir aja dah. Artinya ini menggambarkan boleh puasa sunnah mendadak untuk berniat. Nah begitu juga bapak-bapak. Suatu ketika Rasulullah datang lagi dan tanya lagi di lain waktu, atana yauman akhar, datang di lain lagi, fakulna dia lana hais. Lalu Aisyah mengatakan di saat Nabi datang, oh ada ini, ada namanya makanan hais. Hais itu kurma yang dikasih apa minyak samin, ya itu dia. Nah ketika beliau nggak makan, fakola arini, coba aku lihat. Ya, falakot asbahtu shaiman, karena sejak sejak pagi saya itu berpuasa, maksudnya tidak makan, maka faakalah makan. Nah ini bagaimana bapak-bapak ketika puasa sunnah nih. Pada saat bertamu ke rumah teman kita puasa sunnah nih. Nah teman kita kan nggak tahu pada saat kita puasa. Kebetulan jamuannya itu enak pak. Ya, ada nasi kebuli, ya, susunya coklat medok, buahnya anggur. Kita lagi puasa ini. Pak silahkan makan. Kira-kira bapak mau bersikap gimana? Bungkus. Kita puasa sunnah pak ya. Ketika puasa sunnah kita boleh makan, rezeki kan ya. Kenapa? Menghormati tuan rumah juga adalah ibadah. Terus ketika kita puasa sunnah ya boleh untuk membatalkan karena ada makanan yang kita makan. Kata bapak, oh saya masih puasa, bungkus. Ya, mau bungkusin tuan rumah kan gak enak kalau cuma sepiring ya. Dagingnya satu, wah kata tuan rumah, waduh gak enak juga bungkusin misalnya. Artinya apa pak? Boleh kita. Tapi kalau puasa wajib pak, kita nggak boleh membatalkan puasa. Kalau sunnah boleh pak. Karena itu adalah berkaitan dengan masalah kesunahan. Nah ini termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu, puasa ini kan nanti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah bahwasanya di dalam Islam itu tidak boleh yang namanya puasa tidak berbuka ya. Misalnya dia puasa dari fajar kemudian maghrib nggak makan sampai fajar sahur, nggak boleh. Itu namanya puasa wisol, nggak boleh. Kenapa? Ada di dalam kesunahan Nabi yang berkaitan bahwa puasa itu adalah mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan di situ dikatakan la yazalluna subi khairin ma'ajalul fitra. Manusia itu dalam kebaikan selama itu dia mempercepat berbuka. Ini makanya kalau sudah mendengarkan suara adzan itu segera kita untuk membatalkannya pak, membatalkannya. Bagaimana puasa yang dianjurkan oleh Nabi? Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Maka apabila kamu berbuka di antara salah satu kalian, falyuftir ala tamrin, berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Maka kalau tidak ada kurma, fa innahu, maka ala ma'in dengan air, fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu adalah suci. Kalau nggak ada kurma boleh dengan air putih. Ya jangankan zaman sekarang kurma pak. Ada kurma nggak? Banyak, di Alfa aja sudah nyabit. Kita bukan hanya kurma nih Pak Suwoto ya. Ada gorengan, ada empek-empek, ada kolak, ada kurma. Yang bapak pilih dulu yang mana? Gorengan. Gorengan ya, lidahnya lidah. Nah di sini dikatakan kenapa air putih? Ya karena di saat itu makanannya cuman ada kurma. Kalau nggak ada kurma ada yang lain. Yang penting membatalkan. Ini kan lidah orang Indonesia itu kan gorengan ya. Makanan di Indonesia apa itu yang nggak jadi? Semua bentuk makanan ada. Ayam kira-kira itu habis nggak? Habis. Dagingnya dimasak. Cekernya dimasak, jeroannya dimasak, jeroannya aja sampai jadi keripik itu.
Itu di Indonesia. Saking kreatifnya, makanan apa yang nggak ada di Indonesia? Makanya orang-orang luar negeri kalau datang ke Indonesia itu, waduh, nggak pernah makan sate, bingung di sini. Wah, enak amat di sana ya. Lah, itu berkaitan dengan makan boleh Pak ya. Jadi ya kita jangankan cuman kurma Pak, penuh itu makanan, ya kan. Bahkan budget untuk puasa lebih banyak dibandingkan nggak puasa. Udah pesen, ibunya pesen, anaknya pesen, wah itu semeja. Nah, itu karena apa? Saking gembiranya menyambut datang bulan suci Ramadan. Nah begitu juga kesunahan yang dianjarkan oleh Nabi adalah supaya tidak meninggalkan sahur Pak. Tasakharu fa inna fi sahuri barakatan. Sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa perbedaan puasa orang-orang terdahulu dengan sekarang Pak? Adalah sahur. Ya. Puasanya Nabi Muhammad itu ada sahur Pak. Puasa orang-orang terdahulu bablas wae. Gak ada. Makanya luar biasa. Ketika Nabi Musa di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faida Nabi Musa. Ketika saya bertemu dengan Musa, apa kata Musa? Nabi Musa nangis. Saya nangis. Kenapa ya Musa engkau nangis? Karena engkau umurnya muda, usianya pendek, tapi umatmu banyak. Sedangkan saya, ya, umat saya itu banyak, umur saya panjang tapi tidak sebanyak umatmu. Bahkan ketika Nabi mendapat sholat perintah 5 waktu sampai 5 waktu aja Nabi Musa udah diringankan karena umat saya nggak kuat. Makanya umat Muhammad walaupun badannya kecil-kecil tapi kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Umatnya Nabi Musa kan gede-gede badannya. Orang-orang dulu mah, kita kan kecil-kecil zaman sekarang Pak. Ya, seukuran gede ya orang-orang barat. Kalau orang Indonesia rata-rata berapa tingginya? 165, 180 itu sudah tinggi. Saya 180. Ya, termasuk ukuran agak tinggi sih. Ya. Lah, ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk bahwa puasa ini merupakan satu hal yang berkaitan dengan puasa yang sifatnya bukan hanya menahan haus dan lapar. Maka man lam yada qaulaz zur, ketika orang berpuasa maka janganlah berkata-kata yang mengandung dosa, wal amala bihi wal jahla, dan jangan juga berkata dengan perkataan yang bodoh. Sebab apa? Itu bisa merusak pahala puasa. Sebab falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Sebab Allah tidak butuh tentang haus dan lapar kamu, tapi yang dibutuhkan Allah bagaimana engkau menahan hawa nafsu itu ibu. Lalu bagaimana di saat puasa ini bapak-bapak, apalagi pengantin baru? Ada yang pengantin baru? Ada. Nah, bagaimana dengan mengatasi pengantin baru ini? Ya walaupun hanya sekedar mencium, ya walaupun sudah nenek-nenek kadang-kadang Masya Allah, ya dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi yukabbilu wa huwa shaimun. Suatu ketika Nabi puasa tapi masih mencium. Bapak boleh mencium istrinya di saat puasa, ya Pak ya. Jadi jangan di stop. Kalau suaminya mau nyium, jangan saya pulang, enggak, silakan dia diberi pipi kanan pipi kiri boleh. Boleh Bu ya, boleh. Itu tidak membatalkan. Bahkan wayubashiru, apa itu wayubashiru itu? Apa namanya? Pecumbu. Kalau burung kudruk kok, kudruk. Ya maksudnya pecumbu lah ya, gitu Pak. Wahwa shaimun, dia sedang. Tetapi walakinnahu kana amlakum liirbihi. Tetapi Nabi itu orang bisa menahan hawa. Bapak bisa nggak masalahnya? Itu yang menjadi persoalan ibu-ibu ya. Kalau Nabi kan bisa menahan terhadap hawa nafsu, artinya itu sah-sah saja. Nah terus bagaimana bapak-bapak? Ini ada sebuah pertanyaan, boleh nggak ketika kita berpuasa kemudian kita kebetulan berbekam, ya? Berbekam itu apa? Diambil darahnya. Di sini ada hadis yang mengatakan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajjama wa muhrimun
Beliau ketika ihram juga beliau berbekam wahtajama wa huwa shaimun, dan beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Termasuk misalnya mau vaksin itu diperbolehkan. Yang nggak boleh disuntik infus. Ya, kalau di infus nggak makan 2 hari juga kuat. Ya, tapi kalau berkaitan dengan masalah bekam itu diperbolehkan, ya. Itu tidak membatalkan puasa. Ada yang namanya Pak, ini orang tua juga nanya, kalau kita misalnya jatuh berdarah batal enggak? Apa hubungannya darah dengan batal puasa? Iya, enggak membatalkan. Terus ibu-ibu, Bu, kalau puasa masak kan jam berapa masaknya? Jam 4. Kira-kira dicicipin enggak makanan itu? Hah? Dicicipin. Jangan enggak dicicipin, nanti kebanyakan garam suaminya nyengir-nyengir. Cicipin boleh, mencicipi makanan boleh di lidah. Kira-kira di lidah sini bisa merasakan nggak? Bisa. Kalau sudah dirasakan sudah dilepeh, jangan ditelen. Kalau ditelen itu batal. Jadi kalau cuma sekedar untuk mencicipin boleh Pak, tapi nyicipin sekali aja. Pak enak, batal. Ya, sekedar mencicipi boleh. Sesuatu yang membatalkan ketika makanan itu masuk sampai ke pangkal tenggorokan, termasuk lubang-lubang yang masih masuk kepada pangkal hidung. Itu nanti bisa kemudian masuk ke dalam ruang perut. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, silakan Bu ya, dicicipin, tapi ngicipinya cuma di ujung lidah. Jangan ditelan ya. Nah, kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi lupa di mana? Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba. Ketika orang lupa dan dia puasa lalu dia makan, aw syariba, dan minum. Pada saat makannya sudah habis 1 piring, waduh Pak Anjar, masih sisa soto kemarin 1 mangkok habis, kopi 1 gelas, istrinya tiba, Pak bukan lagi puasa? Puasa ya? Nggak diingetin, mungkin masih bablas, oh puasa. Ketika memang lupa, fal yutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Itu tidak perlu diqadha, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu. Kata hatinya, sering-sering aja rezeki begini. Itu kalau 2-3 kali kayaknya ini ada pertanyaan ya Pak. Jadi kalau lupa boleh. Ya, terakhir ya yang akan saya bacakan ini belum bicara fadilah ya Pak. Baru bicara masalah hukumnya, kan ya, saya hukum dulu, fadilah mah gampang. Itu bisa nanti di puasa Pak ya. Ya. Nah, hukum bagaimana orang-orang yang berpuasa ya, atau orang yang sudah dalam keadaan tua ini ya. Tua, yang dimaksud tua itu adalah mereka sudah tidak mampu. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal rukhissa lisyaikhil qadir, diberikan keringanan bagi syekh. Maksudnya syekh itu orang tua, al-kabir ya tua banget gitu kan ya. Kemudian an yuftira wa yud'ima an kulli yaumin miskinan, boleh dia tidak berpuasa karena ketuaan yang dia tidak lagi mampu berpuasa, namun satu hal yang harus diberikan, memberikan makan fakir miskin sebanyak 8 on ya selama 1 bulan. Karena ini ada yang salah persepsi Pak, dia usianya masih 50 tahun, saya udah nggak kuat puasa, dia nggak puasa. Nggak kuat karena dibikin sendiri, dia ngasih makanan cemuk kepada orang-orang yang nggak diterima, ya kan? Karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku-ngaku bisa ngaku-ngaku, tapi eksistensinya begitu atau tidak? Badannya masih berotot. Nah, ini. Makanya tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang memang telah memenuhi syarat. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kajian ini bisa membantu kita untuk memahami terhadap apa yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Satu lagi Pak Anjar ya. Nah, ini ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini berkaitan dengan puasa yang mendapat ringan.
ketika syafar. Nah, Hamzah bin Omar itu mengatakan, ini ajitu fi quwwatan ala siyam fi syafari fahal alayya junahun. Ya Rasul, saya dalam perjalanan sebagai musafir, saya kuat berpuasa. Apakah ketika saya berpuasa itu dosa atau tidak ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya yang namanya musafir itu adalah ya rukhsah minallah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Faman akhadha biha fahasanun, maka siapa yang mengambil rukhsah itu bagus, tetap berpahala, maksudnya tidak berdosa. Wa man ahabba ayasuma fala junaha alaihi, tapi siapa yang mampu berpuasa boleh berpuasa, Pak. Jadi kalau kita kuat berpuasa walaupun perjalanan jauh, tetap kita boleh untuk berpuasa dan tidak berdosa. Begitu juga orang yang berbuka tidak berdosa, tapi min ayyamin ukhra. Wallahu alam bisawab ya. Ini saja mungkin, mudah-mudahan bisa menjadi bahan Ramadan kita. Mudah-mudahan di memasuki di bulan suci Ramadan, selama saya menyampaikan beberapa materi, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah di bulan Ramadan ini kita saling memaafkan. Mudah-mudahan di dalam hati kita tidak ada satu apapun dengan orang, yang ada adalah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَفَنَا كَلِمَةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سبي رسول الله أجمعين حمدا دائما حمدا الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.